Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 2051 King Chang bergegas ke tempat kejadian secara langsung, tentu saja untuk membantu Lin Mo keluar dari pengepungan. Selain itu, rencana awalnya adalah mengidentifikasi secara langsung identitas Lin Mo. Dalam hal ini, kecurangan sudah cukup jelas, tapi setelah mata mereka bertemu, dia diam-diam menggelengkan kepalanya ke arahnya. King Chang segera mengerti bahwa Lin Mo ingin menyembunyikan identitasnya. Dalam hal ini, kita hanya dapat menemukan cara lain. Setelah berpikir sejenak, King Chang bertanya dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Penguji bertanya, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Duan Jiuchun berjalan ke depan, ketua pemeriksa King, orang ini terlibat dalam kecurangan. Meskipun dia diterjunkan ke asosiasi medis untuk menjadi ketua pemeriksa sementara. Tapi dia sudah lama mendengar reputasi Jiuchun ini. Meskipun orang ini kolot, namun ia jujur dan logis tidak boleh melakukan tindakan fitnah seperti itu. Memikirkan hal ini, King Chang berbicara lagi. Pengawas Duan, jika Anda mengatakan orang ini terlibat, maka Anda pasti sudah menangkap buktinya. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Di asosiasi medis kita harus meyakinkan orang ketika kita melakukan sesuatu, bukan? Ini memang masuk akal. Kamu bilang orang lain curang. Maka buktinya harus sudah diperoleh. Jika tidak, bagaimana orang lain akan berbicara tentang asosiasi medis jika perkataannya tidak berdasar? Saat ini, semua mata penonton langsung terfokus pada Duan Jiuchun. Mongolia, saat ini, Duan Jiuchun hanya bisa menggambarkannya dengan kata, Meng, di benaknya. Selama periode waktu ini, dia sangat sibuk hingga dia menjadi pusing ketika keponakannya melaporkan bahwa Lin Mo adalah seorang penipu dan melakukan penipuan. Pada saat itu, dia menjadi sangat marah sehingga dia langsung menjatuhkan hukuman mati pada Lin Mo. Selain itu, kaki depan Duan Zhen baru saja pergi, dan kaki belakang Lin Mo datang. Segala macam hal saling berhubungan erat sehingga Duan Jiuchun tidak punya waktu untuk memikirkannya secara detail. Namun setelah King Chang mengingatkannya, dia menyadari bahwa dia sepertinya tidak memiliki bukti kunci apapun. Mungkinkah dia dan keponakannya diam-diam saling mengadu? Ini terlalu konyol, periksa pengawasannya, hanya dengan memeriksa pengawasan kita dapat meyakinkan semua orang. Tidak ada asap tanpa api. Karena keponakan saya datang untuk mengeksposnya. Ini menunjukkan bahwa pasti ada masalah pada Lin Mo. Apalagi jika berani berbuat curang, contekan yang dibawanya pasti sudah dihancurkannya. Selama melalui pengawasan, perilaku jahat orang tersebut pasti akan ketahuan. Pada saat ini, Lin Mo tidak bisa tidak bertanya-tanya. Kemampuan orang ini untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan pasti terlalu kuat. Siapa yang memberinya keberanian untuk melontarkan tuduhan palsu yang jelas-jelas demikian? Selain itu, dia terlihat sangat percaya diri dan percaya diri sehingga Lin Mo memiliki sedikit keraguan pada dirinya sendiri. Apakah saya benar-benar curang? Lalu dia buru-buru meminta untuk menghilangkan ide absurd ini dari benaknya. King Chang juga menganggap saran Duan Jiuchun layak. Itu saja, mari kita periksa dulu pengawasannya. Sekarang setelah mereka mencapai kesepakatan, semua orang pergi ke ruang pengawasan. Itu hanya setelah staf mengambil catatan pemantauan ujian. Baru kemudian dia menyadari bahwa lokasi Lin Mo adalah titik buta untuk pengawasan. Di mana kamera lainnya? Melihat situasinya, Duan Jiuchun bertanya dengan tidak puas. Untuk menghindari titik buta seperti itu, terdapat dua kamera di bagian depan dan belakang tempat pemeriksaan. Saat ini, staf tampak malu. Duan Invigilator, kamera di belakang venue rusak. Saya baru saja memberitahu Anda pagi ini. Setelah diingatkan oleh pihak lain, Duan Jiuchun teringat bahwa memang demikian. Tapi ada begitu banyak hal yang terjadi sepanjang hari sehingga dia melupakannya. Dalam situasi sekarang, pemandangannya sedikit memalukan. Di saat yang sama, Lei Shaoting ada di sana. Sejak konflik terjadi di restoran kemarin, dia telah mengirim orang untuk mengawasi Lin Mo.
Saya mengetahui tentang apa yang terjadi di ruang pemeriksaan. Lei Shaoting langsung sangat gembira. Hahaha, orang desa berani melawanku. Tuan Lei, panggil Tuan Wang. Kali ini, Lin Mo harus diinjak-injak ke dalam tanah. Lebih baik dia bahkan tidak bisa menjadi dokter. Pengobatan Tiongkok dan Barat bersatu sebagai satu keluarga. Asal-usul mereka adalah tentang praktik pengobatan untuk menyelamatkan orang dan menyembuhkan penyakit. Meskipun keterampilan medis tidak mengenal batas negara, namun masyarakat tetap menghormatinya. Dan dengan terus berkembangnya pengobatan Tiongkok dan Barat, pengobatan ini terus ditingkatkan. Konflik antara kedua belah pihak juga semakin banyak. Akhirnya terbentuklah dua faksi yang sepenuhnya independen. Satu sisi membenci pembelajaran Huang Lao dan bersifat feodal serta percaya tahayul. Pekerjaan salah satu pihak yang mengejek pestisida kimia merugikan masyarakat. Setiap orang punya alasannya masing-masing, tapi tidak ada yang benar-benar bisa mengalahkan pihak lain. Hanya dalam bidang pengobatan tradisional Tiongkok, pengobatan Barat selangkah lebih maju. Dalam bidang pengobatan Barat, pengobatan Tiongkok sedikit tertinggal. Bagi Wang Qiang, yang telah mengenal pengobatan Barat sejak ia masih kecil, yang ingin ia lakukan selama skandal kecurangan ini adalah diam-diam menyingkir dan menonton pertunjukan. Bagaimanapun, dia bertanggung jawab atas ruang pemeriksaan pengobatan Barat, dan urusan di ruang pemeriksaan pengobatan tradisional Tiongkok tidak ada hubungannya dengan dia, baik secara emosional maupun rasional. Sampai dia baru saja menerima panggilan, pihak lain menawarkan uang untuk menginjak-injak Lin Mo sampai mati sepenuhnya. Dan dia adalah tipe orang yang rela mengeluarkan uang agar tidak harus bekerja selama 20 tahun. Upah dari keserakahan adalah kematian. Praktek kedokteran sebagian merupakan hobi, tetapi sebagian besar hanya untuk beberapa tael perak, jadi dia memilih untuk mengambil tindakan. Kandidat ini, karena kamu telah berbuat curang, akui secara terbuka. Sebagai anak muda, kesalahan tidak bisa dihindari, yang terpenting adalah mengetahui kesalahanmu dan memperbaikinya. Jika kamu mengakuinya sekarang, asosiasi mungkin mempertimbangkan untuk menghukummu sebagai tepat, tapi jika kamu terus keras kepala, itu tidak semudah dilarang mengikuti ujian selama 5 tahun. Kata-kata ini terdengar seperti dia mencoba membujuk Lin Mo untuk mengakuinya dengan jujur. Faktanya, dia diam-diam mengingatkan pengawas pengobatan Tiongkok bahwa jika Lin Mo bersikeras menolak mengakuinya, dia akan ditangani dengan serius. Seperti yang diharapkan, ketika Wang Qiang selesai berbicara, Duan Jiuchun segera mengerti. Lin Mo, kamu juga mendengarnya. Silakan berinisiatif untuk mengaku, jangan berpikir bahwa kamu belum pernah berbicara. Kami tidak dapat melakukan apapun padamu. Satu-satunya cara kami dapat menguji adalah melalui kertas ujian. Pada titik ini, meskipun dia menyadari bahwa dia memilikinya, itu pasti dilakukan dengan tidak benar. Namun karena pihak lain hanyalah penipu, dia punya banyak cara untuk mengungkap wujud aslinya. Di bawah serangan ganda, ada perasaan samar bahwa Lin Mo terpaksa mengakui fakta kecurangan. Pengawas Duan, kenapa kamu tidak membiarkan pemeriksa Lin melakukannya lagi? Dalam keadaan seperti itu, King Chang angkat bicara. Jika dia tetap diam saat ini, dia takut Lin Mo tidak akan mampu menahan tekanan dari kata-kata kedua orang ini. Namun, Duan Jiuchun menggelengkan kepalanya berulang kali atas saran King Chang. Poster aslinya, kami hanya memiliki satu versi kertas ujian ini. Dia, Lin Mo, sudah melakukannya sekali, dan metode ini sedikit cacat. Tidak ada cukup waktu untuk menerbitkan kertas ujian baru sekarang. Bagaimana dengan aslinya poster? Ayo ganti metode tesnya. Tujuan utama King Chang hanyalah untuk mengalihkan pembicaraan di antara mereka berdua. Dia tidak peduli apa metode pengujiannya. Orang yang memelopori obat mujarab anti kanker memiliki kekuatannya sendiri. Memikirkan hal ini, King Chang berpura-pura tidak senang dan berkata, "Kamu bisa mengetahuinya dan menyelesaikannya secepat mungkin. Ada begitu banyak hal dalam asosiasi. Apa gunanya sekelompok orang berkumpul di sini?"
Saat dia selesai berbicara, seseorang di antara penonton menemukan milik Lin Mo, identitas. Dia sebenarnya adalah perwakilan dari wilayah selatan kompetisi Saint Medis. Dan dia dikenal sebagai dokter ajaib. Setelah mendengar ini, Wang Qiang segera mengganti topik pembicaraan. Oh, saya tidak menyangka bahwa penguji Lin Mo sebenarnya adalah perwakilan dari kompetisi. Apakah tidak ada seorang pun di selatan? Anda diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi bahkan tanpa memiliki sertifikat kualifikasi medis. Mengikuti kata-katanya, Duan Jiuchun di samping juga tampak menghina. Dan kamu bahkan curang saat mengikuti ujian sertifikat kualifikasi. Lin Mo, kamu tidak hanya kehilangan wajah praktisi medis kami. Kamu juga kehilangan wajah orang-orang dari selatan hingga ibu kota. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh aula dipenuhi dengan keributan, tertawa. Hahaha, apakah orang seperti ini layak disebut sebagai dokter ajaib? Kalau begitu, aku tidak dianggap sebagai orang suci medis. Petik 2. Kembalilah ke selatan. Kompetisi orang suci medis hanya diperuntukkan bagi orang-orang sepertimu untuk berpartisipasi. Jangan beri kami pengobatan Tiongkok, malu padamu. Tiba-tiba, banyak kata-kata buruk yang keluar. Lin Mo tidak membantah, hanya melihat segala sesuatu di depannya dengan dingin. Ketika kecurangan menyebar, hal itu menjadi semakin meluas. Seluruh asosiasi medis, baik internal maupun eksternal, datang menyaksikan. Lagi pula, hal seperti kecurangan tidak terjadi selama beberapa tahun. Mengangkat tangannya, Wang Qiang memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Lin Mo, kan, karena kamu disebut dokter ajaib, kamu harus menyontek dalam ujian sertifikat kualifikasi pengobatan tradisional Tiongkok. Saya kira keahlianmu adalah pengobatan barat. Saya, Wang Qiang, tidak berbakat. Saya hanya seorang ahli pengobatan barat, tapi saya bisa mengawasi ujiannya untuk Anda. Itu lebih dari cukup. Mengapa Anda tidak datang dan mengikuti ujian pengobatan barat? Lin Mo mengerutkan kening, dan benar-benar tidak ingin memperhatikan kelompok itu, orang di depannya. Dia terus bersikap agresif dan menghina keterampilan medisnya, tetapi dia tidak bisa menerima penghinaan terhadap perbatasan selatan. Tuan Wang, kan, Duan Jiuchun, kan, kalian berdua belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan kalian tidak punya bukti. Tapi kalian berulang kali menuduh saya selingkuh. Apa niat kalian? Saya tidak mau untuk berbicara omong kosong denganmu, tetapi apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Apa yang ingin kamu lakukan? Tandai saja, ibu mertua, seperti seorang wanita. Kata-kata ini tidak hanya diucapkan kepada kedua pengawas, tetapi juga kepada orang yang hadir yang gagal. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Sial, beraninya orang yang menggunakan kecurangan untuk mengikuti ujian menjadi begitu sombong. Jika aku jadi dia, aku akan menemukan cara untuk menyelinap masuk, dan aku masih berani berbicara omong kosong. Itu hanya marah, jangan berlebihan, perhatikan, semakin marah dia, semakin bersalah dia. Mendengarkan diskusi semua orang, Duan Jiuchun berjalan ke arah Lin Mo. Sekarang kami tidak memiliki petunjuk apapun tentangmu, kamu bisa berani sesukamu. Saat kami memverifikasi fakta bahwa kamu menyontek, itu tidak semudah melarangmu mengikuti ujian. Kami akan mengeluarkan pengumuman nasional agar kamu tidak bisa menjadi dokter. Tidak berjauhan, tentu saja, King Chang dengan jelas mendengar kata-kata ini. Alisnya berkerut, dia tidak menyangka Duan Jiuchun, yang begitu lantang di mataku, juga memiliki karakter seperti ini. Belum lagi benar atau tidaknya kecurangan tersebut. Hanya menggunakan kata-kata kasar untuk memaksakan pengakuan dan memberikan ancaman bukanlah hal yang harus dilakukan oleh seorang senior. Kecurangan tersebut tidak pernah dilakukan dan bukan merupakan kesalahan serius. Bahkan dia, sang pemeriksa, tidak berani angkat bicara tentang keputusan pencopotan jabatannya sebagai dokter. Dari mana Duan Jiuchun mendapatkan kepercayaannya? Tepat ketika dia hendak berbicara, Wang Qiang, yang melihat rencananya berhasil, bertanya terlebih dahulu. Teman kecil Lin,
kemarahan adalah tanda ketidakmampuan. Saya harap Anda bisa tenang. Anda juga seorang dokter ajaib. Apakah Anda memiliki keahlian yang dapat membantu Anda membersihkan nama Anda? Melihat Wang Qiang dengan mata fokus, Lin Modun perlahan menjawab. Jarum perak di tangan, hati yang baik hati. Tidak ada yang baik, tidak ada yang baik, hanya menyembuhkan penyakit. Dengan senyum menghina, Wang Qiang mengejek lagi. Dengan kata lain, kamu tidak tahu apa-apa, Lin Mo. Dengarkan nasihat orang yang lebih tua dan berhentilah di tepi jurang. Kamu masih memiliki kesempatan untuk mengubah caramu. Jika kamu terobsesi dengan hal itu, konsekuensinya bukanlah apa-apa, kamu bisa menanggungnya. Namun, di sisi lain, setelah mendengar kata-kata Lin Mo, mata King Chang berbinar. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berpraktek kedokteran, mereka hanya sekedar mengobati penyakit. Namun, semakin banyak orang yang mengejar ketenaran dan kekayaan serta melupakan niat mereka yang sebenarnya. Oke, mari kita lihat kalian berdebat lama, tapi tidak membuahkan hasil apapun, di rumah sakit Lanxing sebelah kita. Bukankah kebetulan ada beberapa pasien dengan penyakit sulit dan rumit yang masih bertahan, dirawat di rumah sakit? Biarkan Lin Mo pergi dan menemui mereka. Mari kita lihat apakah ada segel asli di bawah tanganku. Bisakah Anda mengetahuinya hanya dengan memeriksanya? Begitu pernyataan ini keluar, semua orang merasa itu masuk akal. Apakah Anda memiliki kemampuan nyata atau tidak? Anda akan mengetahuinya setelah mempraktikkannya. Namun Duan Jiuchun tampak bermasalah. Kepala King, bukankah terlalu terburu-buru untuk membiarkan Lin Mo memulai? Lagi pula, jika terjadi sesuatu, asosiasi medis kita tidak mampu menanggungnya. Kata King Chang dengan tidak sabar setelah melambaikan tangannya, mengenai apakah rencana. Itu masuk akal, tidak bisakah kamu mengatakannya? King Chang telah kehilangan kesabaran selama periode waktu ini, seseorang yang kebajikannya tidak sesuai dengan tempatnya, karena sikap penguji sangat tegas, tidak nyaman bagi siapapun untuk membantahnya. Saya hanya bisa mengikutinya dengan patuh. Rumah sakit Lanxing terletak di selatan asosiasi medis. Jarak kedua tempat tersebut hanya lebih dari 300 meter. Manfaat dari lokasi geografis seperti itu juga jelas. Jika ada pasien yang sulit dirawat di rumah sakit, telepon saja ke asosiasi dan mereka dapat meminta bantuan ahli medis. Hari ini, King Chang secara pribadi memimpin tim dan puluhan orang dilarikan ke rumah sakit. Pemeriksa King, selamat datang, silakan lewat sini. Setelah mengetahui bahwa asosiasi dokter akan datang, wakil presiden rumah sakit Lanxing secara pribadi datang untuk menerimanya. Din Chen, aku di sini untuk merepotkanmu lagi. Kali ini aku datang ke rumah sakit untuk mengunjungi pasien agar Lin Mo bisa datang untuk tes. King Chang agak malu karena rumah sakit mau bekerja sama. Din Chen tidak memperhatikan, sebaliknya, dia sangat antusias. Kata-kata guru King serius. Jika Anda dapat datang ke rumah sakit kami untuk pemeriksaan medis, saya ingin menyambut Anda dengan hangat atas nama semua pasien di rumah sakit. Saat dia berbicara, beberapa orang datang ke gedung rawat inap. Kepala King, penghuni di lantai 6 semuanya adalah pasien dengan penyakit yang sulit dan rumit. Tetapi kebanyakan dari mereka saat ini tidak mengancam jiwa. Jika memungkinkan, tolong rawat saya. Dekan Chen melihat keranjang rumah sakit di sampingnya, jejak rasa tak tertahankan muncul di matanya. Bukan karena jumlah dokter di Kinglan tidak mencukupi. Ada puluhan juta orang sakit di dunia, namun selalu ada beberapa penyakit yang sangat langka. Ada beberapa penyakit sulit dan rumit yang hanya dapat mempertimbangkan kehidupan, dan bahkan para ahli dari aliansi medis pun merasa sulit untuk menyembuhkannya. Saat bel lift berbunyi, di bawah kepemimpinan wakil presiden, Lin Mo mengikuti mereka ke bangsal nomor 605. Begitu dia memasuki pintu, Lin Mo melihat seorang pria muda terbaring di ranjang rumah sakit pucat dengan mata merah, menggaruk tubuhnya di mana-mana. Kepala pemeriksa King, nama orang ini adalah Zhao Ergo, saat ini. Sebelum wakil presiden selesai berbicara,
Wang Qiang dengan cepat melangkah maju untuk menghentikannya. Din Chen, mari kita pahami situasinya sendiri. Hari ini kita membawa dokter ajaib kecil kita untuk berlatih. Jika Anda secara langsung memberitahu penyebab penyakitnya, uji lapangan kita tidak akan ada artinya. Meskipun saya tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain, niat pihak adalah. Namun Wang Qiang dan Wakil Presiden sudah saling kenal sejak lama. Melihat pihak lain mengatakan ini, dia bekerja sama dan berhenti berbicara. Dr. Lin, kami tidak akan mempersulit Anda, mari kita mulai dengan dia sebagai orang pertama. Setelah mengatakan ini, Wang Qiang menyingkir dan memberi isyarat agar Lin Mo melangkah maju. Wang Qiang sebenarnya pernah melakukan kontak dengan pasien ini sebelumnya, dan dia secara alami memahami penyebab penyakitnya dengan jelas. Cara penggunaan obat menjadi masalah utama yang membuatnya malu. King Chang merasa Wang Qiang mengambil alih sorotan, jelas menargetkan Lin Mo. Dia menatap Wang Qiang dengan dingin dan melangkah ke samping. Meskipun hatiku tidak puas dengan Wang Qiang, sulit untuk marah di depan banyak orang. Lin Mo melihat sekeliling dan tidak memperhatikan penampilan lucu dari banyak pengawas. Dia berjalan sendirian ke ranjang rumah sakit. Zhao Ergo berada di ranjang rumah sakit. Gejalanya yang dangkal adalah kesemutan dan rasa gatal yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Melihat segerombolan dokter mengelilinginya, namun ia masih menderita, emosinya langsung meluap. Keluar dari sini, desis, aku sudah seminggu di rumah sakit. Desis, percuma saja, kamu hanya tahu cara menipuku. Tak disangka, dia malah marah dan membuat kulitnya sudah gatal dan tak tertahankan, tubuh lebih buruk lagi. Lin Mo menyaring kata-kata kasar pihak lain dan dengan lembut membuka gaun rumah sakit berlumuran darah di punggung pria itu. Meski dokter telah memotong kukunya, luka di sekujur punggungnya tetap saja mengejutkan. Sekilas terlihat jelas bahwa Lin Mo telah menentukan penyebab umum penyakit ini. Ia berencana mengamati lebih jauh fitur wajah dan denyut nadi pasien, wawasan tentang kedalaman kondisi. Namun, begitu dia mengulurkan tangannya, Zhao Ergo membuka mulutnya dan menggigitnya dengan keras. Tangan Lin Mo langsung berlumuran darah. Melihat hal tersebut, beberapa pengawas yang menyaksikan menarik napas dalam-dalam. Cepat, emosi pasien tidak stabil. Dr. Lin, tolong hentikan sekarang. Ini terlalu berbahaya, Anda harus menyerah. Lin Mo, menyerah, jangan mengambil risiko sendiri. Melihat ini, Wakil Presiden juga ketakutan, sebuah lompatan besar. Kemarilah, cepat suntik obat penenang. Jika terjadi sesuatu pada orang yang dibawa oleh asosiasi di rumah sakit, maka akan menimbulkan masalah besar. Berbeda dengan panik pada semua orang, Lin Mo hanya menundukkan kepalanya dengan tenang dan menatap pasien ganas itu. Lalu dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menekan dagu Zhao Ergo. Hanya dengan gerakan sederhana, Zhao Ergo langsung kehilangan kesadaran di rahang atas dan bawahnya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia hanya bisa membuka mulutnya tanpa daya dan menatap Lin Mo dengan mata merah. Dia mengeluarkan telapak tangannya dan melambaikan tangan kanannya. Tepat sebelum Ergo menerkamnya, beberapa jarum perak muncul di tubuhnya tanpa disadari di beberapa titik akupuntur utama. Di mata semua orang yang terkejut, Zhao Ergo secara ajaib menjadi diam. Dia berbaring di ranjang rumah sakit dengan ekspresi kenikmatan dan ketenangan, tapi tidak ada jejak ekspresi kesal yang dia miliki sebelumnya. Mata beberapa pengawas melebar saat ini, dan mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain saat mereka saling memandang. Kapan jarum perak itu dimasukkan ke titik akupuntur? Mengapa hanya beberapa jarum perak biasa yang memiliki efek seperti itu? Saat ini, pikiran mereka penuh dengan pertanyaan. Din Chen sudah sampai di samping tempat tidur. Melihat telapak tangan Lin Mo yang berdarah, dia bertanya dengan cemas. Dr. Lin, apakah tanganmu baik-baik saja? Lin Mo mengangkat telapak tangannya, mengepalkan tangannya, lalu menggerakkan jari-jarinya. Untung saja gigitannya hanya mematahkan daging dan tidak melukai otot dan tulang. Dia menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh.
tersenyum ringan, dan berkata kepada Dekan Chen. Tidak ada yang serius, tolong bawakan saya alkohol dan kain kasa. Setelah perawat kecil mengantarkan barang-barang itu, Lin Mo mengambil alkohol, membersihkan lukanya dengan hati-hati, lalu membalutnya dengan kain kasa. Setelah beberapa aktivitas, saya menemukan bahwa hal itu tidak mempengaruhi gerakan tangan saya. Lalu dia mengangguk puas, datang ke samping tempat tidur lagi. Lin Mo membungkuk, merendahkan suaranya, dan berbicara kepada Zhao Ergo. Bersabarlah, saya bisa menyembuhkan penyakit ini. Zhao Ergo merasakan rasa gatal yang sebagian besar tertahan di tubuhnya, dan mengangguk kooperatif. Setelah memeriksa kelopak mata, lapisan lidah, dan akar telinga, Lin Mo menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. Apakah kamu merasa sangat gatal saat marah? Pihak lain mengangguk patuh. Apakah kamu merasa sangat gatal saat mandi air dingin? Pihak lain masih mengangguk patuh. Tapi saat ini, wajah Zhao Ergo secara bertahap menunjukkan kegembiraan. Saudaraku, kamu benar-benar luar biasa. Ini memang kasusku. Tolong bantu aku menyembuhkan penyakit sialan ini. Ini sangat tidak nyaman bagiku. Zhao Ergo juga merupakan karakter yang akrab, dan dengan Lin Mo mereka hampir seumuran. Tiba-tiba, hubungan dengan Lin Mo menjadi lebih dekat. Hanya melihat telapak tangan Lin Mo yang diperban, rasa bersalah perlahan muncul di wajahnya. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah dengan kegembiraan ini, rasa gatal di sekujur tubuhnya mulai terasa gatal lagi. Oke, tenang saja, atau aku akan membuatmu gatal sampai mati lagi. Bersabarlah, kamu akan segera baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Lin Mo menyesuaikan jarum perak di tubuh Zhao Ergo. Akupuntur sebelumnya hanya menekan kondisi tersebut untuk sementara. Jika terjadi gejolak emosi yang besar hingga memicu kebakaran tubuh, maka penyakit itu akan tetap terjadi. Setelah memberikan beberapa instruksi lembut, saya melihat kondisi Zhao Ergo kembali stabil. Lin Mo kemudian kembali ke pemeriksa King Chang. Alergi dingin, ditambah dengan amarah yang berlebihan akibat api. Tidak peduli panas atau dingin, akan menimbulkan rasa gatal pada pasien. Semua orang yang hadir juga mengetahui sesuatu tentang penyakit Zhao Ergo. Mendengar penyebab penyakit yang disebutkan oleh Lin Mo, dia terkejut. Mungkinkah keterampilan medis Lin Mo begitu sempurna? Lalu dia melirik Duan Jiuchun dengan sedikit ketidakbaikan. Maknanya juga jelas, saudara-saudara semua mendukungmu. Jika kamu berani menipu beberapa saudaraku, kamulah yang akan menontonnya. Dia ditatap oleh beberapa orang. Duan Jiuchun terbatuk ringan dan segera melangkah maju. Untung dia seorang gangster, trik penipuan ini hampir menyembunyikannya dari kita semua. Dia pasti diam-diam melihat rekam medis pasien tadi. Mengikuti pengingatnya, mata semua orang juga beralih ke tepi rumah sakit, tempat tidur, kotak gantung. Gejala yang dialami pasien memang bisa dilihat pada halaman judul yang dibuka. Yo, anak muda, ini luar biasa. Ini adalah langkah yang luar biasa. Memang, jika saudara Duan tidak mengingatkan kita akan hampir tertipu. Anak muda saat ini tidak jujur. Tampaknya orang ini curang, masalahnya sudah dikonfirmasi, dan bahkan ujian praktek tidak bisa melupakan sifat curang. Iya, Ketua Penguji King, umumkan, orang ini bahkan tidak tahu bagaimana merasakan denyut nadinya, dan dia masih berpikir untuk menyontek. Ini konyol. King Changming mengabaikan sarkasme semua orang, dia menoleh untuk melihat Lin Mo. Bagaimana cara mengobati penyakit ini? Apakah ada rencana? Lin Mo mengangguk dan menjawab, kalau alergi dinginnya dihilangkan, pasti akan memperparah alergi dinginnya. Jika alergi dinginnya dihilangkan, maka alergi dinginnya akan diperparah. Jadi, sebelum Lin Mo sempat menyelesaikan analisanya, Wang Qiang di samping menyela lagi. Oke, semua kata-kata Lin Mo ada di rekam medis. Jangan buang waktu semua orang, berhentilah berpura-pura. Pada saat ini, Zhao Ergo, kepala ranjang rumah sakit, tidak tahan lagi. Melihat kesempatan berobat ada di hadapannya,
dia menjadi tidak sabar. Selain itu, pengawas ini terus menunda waktu Lin Mo, yang membuatnya merasa sangat kesal. Karena berbagai faktor, seluruh tubuh saya tiba-tiba menjadi panas. Dan rasa gatal yang semakin hebat pun terjadi. Bisakah kalian yang abadi tutup mulut? Aku sangat gatal. Ah, aku akan mati. Saudaraku, datang dan selamatkan aku. Perasaan ini lebih buruk daripada kematian. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika penyakit itu menyerang. Jarum perak dasar di tubuh Zhao Ergo perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Jika Anda tidak memanfaatkan waktu untuk berobat, hidup Anda mungkin dalam bahaya. Situasinya kritis, dan King Chang tidak berdaya. Jika dia punya cara, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Lin Mo, yang berada di samping, bergegas dengan langkah kuat. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan jarum perak yang dibawanya. Tunggu sebentar, akan ada rasa sakit, tahanlah. Setelah mengatakan ini, jarum perak dimasukkan langsung ke titik Gansu Zhao Ergo. Duan Jiuchun tiba-tiba menjadi panik saat melihat Lin Mo benar-benar menerapkan akupuntur secara langsung. Jika ini benar-benar disembuhkan olehnya, Lin Mo, dia akan berada dalam bahaya kematian. Tuan King, penipu ini menganggap enteng nyawa manusia. Jika nyawa manusia terjadi, bagaimana asosiasi kita harus menjelaskannya kepada rumah sakit? Iya, Lin Mo ini sama sekali tidak tahu cara praktik kedokteran. Dia akan langsung menentukan penyebab penyakitnya tanpa memeriksa denyut nadinya. Orang ini adalah momok besar bagi asosiasi medis kita. Ketua pemeriksa, cepat dan hentikan dia. Pada saat ini, wajah King Chang begitu muram hingga dia bisa menitikkan air mata. Namun, Wang Qiang yang bodoh berpikir bahwa pemeriksa King sangat marah karena tindakan sembrono Lin Mo. Jadi dia melangkah maju dan menyalakan api lagi. Tapi sebelum dia bisa berbicara, King Chang memarahi dengan marah. Jika kamu punya obatnya, majulah dan ambil tindakan. Jika tidak, tutup mulut. Jika terjadi kesalahan, aku akan bertanggung jawab. Petik 2. Sekarang Chang King hanya bisa menaruh semua harapannya pada Lin Mo. Setelah dimarahi dengan marah, semua orang menyadari bahwa mereka tampaknya telah melampaui wewenang mereka. Terlepas dari keterampilan atau status medis, kepala pemeriksa King Chang selangkah lebih maju dari mereka. Dengan pemandangan di depan saya, tentu saja saya punya ide bagaimana memilih. Kapan Anda membutuhkannya untuk membuat keributan? Pemandangan di sini menjadi sunyi. Lin Mo telah memasukkan jarum ke titik akupuntur. Zhao Ergo, yang berada di ranjang rumah sakit, tiba-tiba menangis. Jeritan yang sangat keras. Ah, aku tidak menginginkan apapun. Aku tidak menginginkan apapun. Bahkan mendengarkan suaranya, semua orang bisa merasakan sakitnya. Saat ini, Duan Jiuchun memasang ekspresi bangga di wajahnya. Biasanya, akupuntur paling banyak hanya akan menimbulkan sedikit sensasi perih. Namun dalam situasi di hadapannya, terlihat jelas ada yang salah dengan titik akupuntur tempat Lin Mo menyuntik jarum. Kalau tidak, tidak akan ada reaksi sebesar itu, untungnya. King Chang telah memblokir semua tanggung jawab. CK, CK, CK. CK, 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 CK. Apakah dia masih bisa menjadi ketua pemeriksa? Melihat punggung King Chang, Duan Jiuchun berpikir dengan nada menghina. Pemeriksa, kenapa tidak dilupakan, kalau ada nyawa yang hilang? Saya khawatir jika nyawa seseorang hilang, saya akan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Beberapa pengawas di samping mengingatkan dengan cemas. Namun, dia belum selesai berbicara. Ada perubahan baru di sisi pasien. Ah, kakak, tusukannya bagus, kakak. Sudah lama aku tidak merasakan sakit sebanyak ini. Sudah berakhir, beri aku beberapa suntikan lagi. Tidak apa-apa, kakak. Aku bisa menahannya. Lin Mo, yang melakukan akupuntur, tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya.
bahkan terlihat seperti ini dan masih nakal. Berbaringlah dan jangan bergerak, beberapa titik akupuntur berikutnya lebih berbahaya. Jika dimasukkan secara tidak benar, nyawamu akan mati. Mengerti? Begitu jarum jatuh, sebagian besar rasa gatalnya hilang. Saat ini, Zhao Ergo bisa dikatakan menuruti kata-kata Lin Mo. Setelah dengan patuh menyetujui, Lin Mo terus memberikan suntikan. Bai Hui, Nei Guan, He Gu, Yong Kuan dan sebagainya, saat jarum Lin Mo jatuh. Bintik merah di tubuh Zhao Ergo mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jahitan terakhir jatuh ke dantian, tapi saya melihat udara keruh mengalir keluar tubuh melalui jarum perak. Setelah minum teh, Lin Mo mengangguk ke arah King Chang, lalu mengeluarkan semua jarum perak. Saat ini, Zhao Ergo sedang tidur nyenyak di ranjang rumah sakit. Bahkan ada senyuman santai di sudut mulutnya. Kita sudah selesai. Istirahat saja selama beberapa hari dan isi kembali energimu. Ketika wakil dekan melangkah maju untuk menyelidiki, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dokter ajaib, penyakit Zhao Ergo telah disembuhkan. Tuan King, Anda memang murid asosiasi medis Anda. Anda lebih baik dari saya. Jika Anda memiliki keterampilan medis seperti itu dalam 5 tahun, Anda pasti akan terkenal di Tiongkok. Saat ini, wakil direktur kata-kata panjang seperti tamparan. Dia memukul wajah beberapa pengawas dengan keras. Penyakit membandel yang tak berdaya kuhadapi tak lebih dari masalah sederhana yang ada di tangan junior muda ini. HMPH, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku akan menyelesaikan masalah denganmu ketika aku kembali. Setelah mengatakan itu, King Chang bersiap untuk memimpin semua orang kembali ke asosiasi. Bahkan sebelum dia sempat melepaskan kakinya, wakil dekan di samping menghentikannya. Kepala King, saya sedikit malu untuk mengatakan ini. Ada pasien lain di rumah sakit kami yang merupakan masalah besar. Jika memungkinkan, bisakah Anda membantu saya lagi? Meskipun kata-katanya sopan, siapapun yang memiliki sedikit rasa malu akan diri sendiri, kesadaran akan mengerti, orang utama yang ingin diundang oleh wakil dekan adalah Lin Mo. Bagaimanapun, semua orang yang hadir telah mengambil tindakan terhadap sindrom gatal pemuda itu. Di antara mereka, hanya Lin Mo yang benar-benar menyembuhkan pasiennya. Memikirkan hal ini, beberapa pengawas kembali tersipu. Tentu saja, sebagai penguji, King Chang sedang mengendalikan emosinya saat ini. Bagaimanapun, rasa malu keluarga tidak boleh dipublikasikan. Soal tuntutan Wapres, wajar jika mereka yang juga praktisi kedokteran mengatakan tidak boleh menanggapi. Dekan Chen, kamu tidak harus seperti ini, silakan memimpin jalan. Setelah sangat gembira, wakil dekan buru-buru membawa semua orang ke bangsal paling dalam di lantai 6. Gejala awal pasien ini adalah hiperplasia tulang dan taji tulang yang disebabkan oleh ketegangan tulang belakang. Ketika dia dikirim ke rumah sakit kami, sarafnya telah tertekan. Situasinya kritis, dan kami tidak punya pilihan selain melakukan operasi sesegera mungkin. Pada titik ini, wakil presiden menghela nafas, melalui jendela kaca, dia melihat orang yang vegetatif di ranjang rumah sakit. Rupanya, operasinya gagal. Pada saat ini, semua orang juga memberikan pandangan simpatik. Kalau hanya bedah ortopedi umum, tidak terlalu sulit. Namun, jika operasi dilakukan pada tulang belakang yang penuh saraf, lain halnya. Kesalahan sekecil apapun bisa merusak saraf utama tulang belakang. Akibat dari kesalahan tersebut adalah pasien menjadi kondisi vegetatif seumur hidup. Sebagai ahli ortopedi dan neurologi, Wang Qiang memiliki suara terbanyak di antara semua orang yang hadir. Din Chen, saya tidak mencoba untuk memukul Anda. Begitu saraf utama rusak, para dewa mungkin tidak akan kembali. Saya sarankan Anda berpikir tentang bagaimana menangani keluarga pasien. Pada saat yang sama, beberapa orang lainnya juga setuju, mengangguk. Bahkan King Chang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kerusakan saraf tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan medis. Sambil menggelengkan kepalanya dengan putus asa,
mata wakil presiden tertuju pada Lin Mo. Meski pemuda ini terlihat muda, ia juga satu-satunya harapan wakil dekan. Ditatap oleh mata pihak lain, Lin Mo merasa seluruh tubuhnya berbulu. Sambil mengangkat bahu, dia hanya bisa berbicara tanpa daya. Bagaimana kalau aku mencobanya? Hah? Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Lin Mo, bukankah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu menyembuhkan pemuda itu, kamu berpikir bahwa keterampilan medismu tidak ada bandingannya? Dengan keberuntungan yang sama, apakah kamu ingin melakukannya lagi? Biarkan aku memberitahumu, jika kamu dapat menyembuhkan pemuda ini, saya akan langsung menelan benda ini. Setelah mengatakan itu, Wang Qiang menepuk ranjang rumah sakit di sebelahnya. Lin Mo berkata sinis sambil tersenyum menghina. Haha, Tuan Wang, Anda tidak dapat menyembuhkan pasien terakhir, tetapi saya menyembuhkannya. Sekarang, jika menurut Anda orang ini tidak ada harapan, menurut Anda mengapa saya tidak dapat menyelamatkannya? Jika Anda tidak kompeten, jangan berpikir yang lain tidak kompeten. Anak Huang Kou, kamu, Tuan Wang, kemarahan adalah tanda ketidakmampuan. Kalimat ini awalnya diucapkan oleh Wang Qiang. Pada saat ini, Lin Mo mengirimnya pergi dalam keadaan utuh, kembali ke pihak lain. Mereka yang mempermalukan orang lain akan dipermalukan oleh orang lain. Lin Mo sudah lama tidak puas dengan Wang Qiang, dan sekarang dia berinisiatif untuk memarahinya. Jangan lewatkan kesempatan ini, dia melirik Wang Qiang yang sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Lin Mo berbalik dan berkata kepada wakil presiden. Din Chen, ayo masuk dan lihat. Oke, saya akan mengundang Divine Dr. Lin. Dia membuka pintu dengan antusias, dan wakil dekan mengundang Lin Mo masuk. Orang vegetatif di ruangan itu adalah pasien yang pernah dioperasi sebelumnya. Dengan semua orang menonton, Lin Mo dengan sabar memeriksa setiap titik akupuntur di punggung pasien. Ketika Lin Mo berdiri tegak, wakil dekan bertanya dengan cemas. Dr. Lin, bagaimana kabarmu? Apakah masih ada harapan? Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan untuk sembuh sangat kecil, tidak berlebihan jika dikatakan nol. Tapi dia masih berpegang pada harapan sekecil apapun. Sarafnya belum mati, aku akan melakukan yang terbaik. Jika kekuatannya belum pulih sebelumnya, masih akan sulit untuk menyembuhkan kondisi vegetatif ini. Tapi sekarang, ini hanya masalah upaya yang lebih keras. Mendengar hal itu, wakil dekan pun terharu hingga menitikkan air mata. Sejak seluruh operasi gagal karena kesalahannya, dia merasa bersalah. Setiap kali saya berpikir bahwa orang ini akan menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaan vegetatif, membuat saya sulit tidur di malam hari. Untungnya, akhirnya ada harapan. Tunggu sebentar, saya ingin melakukan akupuntur pada pasien. Karena persyaratan teknis akupuntur sangat tinggi, Anda dapat menontonnya. Tapi tolong jangan membuat suara apapun yang mempengaruhi kondisi saya. Petik 2. Dengan terengah-engah, Wang Qiang tidak bisa hanya mengejek. Kamu benar-benar menganggap dirimu serius ketika aku menyebutmu dokter ajaib. Jika semua penyakit bisa diatasi dengan akupuntur, lalu mengapa kita membutuhkan pengobatan barat? Konyol sekali, dia berbicara dengan penuh semangat. Wakil dekan menatap Wang Qiang dengan mata merah, seolah dia akan mempertaruhkan nyawanya jika dia mengucapkan sepatah kata pun. Yang terakhir sangat ketakutan dengan tampilan ini sehingga dia menutup mulutnya. Lin Mo sudah menyiapkan segalanya saat ini. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, sesuaikan dengan kondisi terbaik. Saat ini, Wang Qiang, Duan Jiuchun dan yang lainnya juga memperhatikan Lin Mo dengan tenang. Di mata beberapa orang, Lin Mo tidak mungkin berhasil, tetapi mereka tidak ingin membuat keributan dan dijadikan alasan untuk gagal. Lin Mo membuka matanya dan mengambil tindakan. Dengan memutar pergelangan tangannya, hanya ada bayangan yang tersisa di udara. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sebuah jarum perak muncul di punggung pasien vegetatif itu. Kemudian Lin Mo mengulurkan tangannya, meninggalkan serangkaian bayangan, dengan kecepatan yang mencengangkan.
Jarum perak terus berjatuhan seperti tetesan air hujan. Pada saat Lin Mo berhenti, punggung pasien sudah dipenuhi jarum perak. Saling memandang, semua pengawas sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara lagi. Metode macam apa ini? Belum lagi apakah rangkaian akupuntur ini bisa menyembuhkan keadaan vegetatif tersebut. Dilihat dari 5 tarikan napas saja, total ada 72 titik akupuntur, dan tidak ada satupun teknik penyuntikan yang salah. Kemudian kita dapat dengan jelas memahami metode luar biasa Lin Mo. Dibandingkan dengan beberapa pengawas, pengetahuan Qing Chang jelas lebih luas. Ketika Lin Mo mengambil tindakan, dia menyadari bahwa teknik akupuntur ini adalah jarum penciptaan ilahi yang legendaris. Keterampilan medis unik yang telah hilang. Semua orang menunggu dengan tenang selama sekitar setengah jam. Lin Mo membuka jarum dan perlahan menariknya kembali, mengeluarkan botol obat, mengeluarkan pil yang tidak diketahui, dan memasukkannya langsung ke mulut pasien. Ketuk titik akupuntur dengan lembut, dan obat mujarab akan mengalir ke bawah. Melihat adegan ini, Wang Qiang awalnya ingin mengatakan sesuatu dan mencari kesalahan. Tapi melihat semua orang di sekitarnya dengan ekspresi serius, dia hanya bisa melepaskan ide ini. Lin Mo menyeka keringat di dahinya dan menghela nafas lega. Menyembuhkan kerusakan saraf memang tidak mudah. Baiklah, saraf utamanya sudah diperbaiki. Kalau lebih cepat, dia akan bangun sekitar sore hari, kalau nanti besok pagi. Mulai sekarang sampai besok siang, jangan beri pasien itu makan apa pun, jarum ilahi, dia juga menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Pil penyembuh adalah pil penambah otot menstruasi yang diberikan kepadanya oleh murid tersembunyi. Dengan bantuan satu sama lain, khasiat obat dirangsang secara maksimal. Adapun tidak boleh makan atau minum, hanya untuk mencegah agar tidak mempengaruhi khasiat obatnya. Saya mengerti. Terima kasih kepada dokter ajaib karena telah membantu saya. Wakil Presiden mengucapkan terima kasih kepada Lin Mo dan berjalan ke sisi pasien, bermaksud untuk memeriksa tubuhnya. Namun, saat itu ia baru saja menyentuh pergelangan tangan pasien tersebut. Terlihat jelas jari-jari pasien bergerak-gerak. Pemandangan ini tentu saja terlihat oleh para pengawas SMP nomor 1. Ingin membandingkan keterkejutannya dengan orang lain, Lin Mo memasang senyum lucu di wajahnya. Tuan Wang, Anda harus menepati janji Anda. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti teladan Wang Qiang dan menepuk ranjang rumah sakit di sebelahnya. Untuk sesaat, semua mata yang hadir terfokus pada Wang Qiang. Semua orang sepertinya menunggunya tampil dan memakan ranjang rumah sakit hidup-hidup. Setelah keluar dari bangsal, Lin Mo tidak bisa menahan diri untuk menyeka keringatnya. Tentu bukan karena capek, tapi karena wakil dekan terlalu bersemangat. Jika dia tidak menggunakan alasan untuk mempersiapkan kompetisi, dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Ketika semua orang datang ke aula, staf referensi sudah lama menantikannya. Melihat ekspresi sedih beberapa pengawas, mereka mungkin bisa menebak hasilnya. Kenapa kalian masih di sini? Sebelum memasuki bangsal, Qing Chang telah memerintahkan semua orang untuk pergi. Bagaimanapun, ini adalah rumah sakit, dan sekelompok orang seperti itu hanya akan menyebabkan kemacetan di rumah sakit. Memikirkan kembali lagi, berapa banyak orang yang membantu dan mengejek Lin Mo sebelumnya, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Sepertinya kamu hanya tertarik mempelajari ilmu kedokteran, tapi lupa mempelajari etika kedokteran, kamu. Mengikuti angin dan tidak tahu benar dan salah. Kamu tidak memenuhi syarat menjadi dokter. Tuliskan semua orang ini untuk saya, Anda akan dilarang mengikuti ujian selama 3 tahun. Begitu dia selesai berbicara, penguji menjadi bingung. Awalnya saya hanya penasaran, tapi saya tidak menyangka akan dihukum seperti ini. Mengapa? Seorang pemuda yang marah di antara kerumunan tiba-tiba berteriak. Suara nyaring itu membuat perawat di sekitarnya mengerutkan kening. Jika bukan karena kehadiran pemeriksa Qing, mereka mungkin akan memanggil petugas keamanan. Di rumah sakit, tidak boleh ada suara berisik, tahukah kamu? Orang ini sudah menuliskannya,
dan akan dilaporkan ke seluruh negeri, dan dilarang. Merujuknya seumur hidup, kamu dapat bertindak sewenang-wenang karena kamu memiliki dukungan keluarga di belakangmu. Jika kamu bertindak ceroboh lagi, aku akan mencatat seluruh keluargamu, daftar hitam aliansi medis. King Chang merendahkan suaranya dan berkata dengan nada tenang. Karena dia berani mengatakan ini, dia tentu saja memiliki kepercayaan diri. Bagaimanapun, dia adalah salah satu perwakilan dari aliansi medis di Beijing, dan menjadi pemeriksa hanyalah pekerjaan paruh waktu. Peserta ujian yang gagal di sisi berlawanan secara alami memahami hal ini. Melihat ke kiri dan ke kanan, dia segera lari dari sini. Pada saat ini, lingkungan sekitar akhirnya menjadi sunyi. Meminta maaf, King Chang mengangguk kepada perawat dan meninggalkan departemen rawat inap. Di saat yang sama, sebuah mobil tua sudah lama menunggu di pintu masuk rumah sakit. Melihat Lin Mo, pintu mobil langsung terbuka. "Halo Tuan Lin Mo." Lin Mo berhenti dan menatap lelaki tua di depannya dengan kebingungan. Dia tidak mengenal orang ini. "Oh, maaf, aku lupa memperkenalkan diri. Aku sudah tua, Bai Shou. Tolong beri aku sedikit wajah, tolong panggil aku Paman Shou." Begitu kata-kata itu keluar, King Chang dan pengawas tiba-tiba mengubah kata-kata mereka, ekspresi. "Shou Bo, bukankah itu pengurus rumah tangga keluarga Tuan Bai? Dalam 10 tahun terakhir, Bai jarang muncul. Sebagian besar urusan keluarga juga diserahkan kepada paman ini untuk diurus. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Shou Bo ini adalah inkarnasi dari wasiat Bai Lao." Melihat penampilan pihak lain sekarang, jelas dia datang untuk Lin Mo. "Halo, aku ingin tahu apakah Paman Shou datang menemuiku untuk sesuatu." Lin Mo, satu-satunya orang yang kebingungan di tempat itu, bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan Bai, saya ingin mentraktir Anda secangkir teh dan berbicara tentang sesak dada Anda. Saya ingin tahu apakah teman kecil Lin Mo punya waktu." Shou Bo kembali sambil tersenyum. Begitu dia mendengar Master Bai, Lin Mo secara alami memahami identitas pihak lain. Di ibu kota, kecuali lelaki tua keluarga Bai, siapa lagi yang berani menggunakan gelar ini? Setelah mengangguk, Lin Mo setuju. King Chang di samping juga datang ke sisi Lin Mo. "Saya akan mengurus hasilnya. Jika waktunya tiba, saya akan mengirim seseorang untuk memberikan sertifikat kualifikasi medis kepada Anda. Jangan khawatir." Setelah mengatakan itu, dia menepuk bahu Lin Mo. Dengan cara ini, semua orang melihat kendaraan yang berangkat dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Di ibu kota sudah diketahui bahwa lelaki tua dari keluarga Bai menderita sesak dada. Namun, banyak dokter terkenal, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Dan sekarang Paman Shou mengundang Lin Mo untuk berbicara tentang sesak dada. Tampaknya Tuan Bai sedang melihat keterampilan medis Lin Mo yang luar biasa. Yang lucu adalah orang-orang seperti saya masih menertawakan orang lain. "Mengapa kamu masih berdiri di sana?" King Chang memarahi sementara semua orang linglung. Dengan penuh amarah, dia berjalan menuju asosiasi medis. Melihat posturnya, beberapa pengawas yang hadir tidak tahu harus berbuat apa. "Pria bernama Duan, dan Tuan Sampah ini, lihatlah hal-hal baik yang telah kalian berdua lakukan. Sial, kamu mencoba menipu kami sampai mati." Di bawah tuduhan satu demi satu, Duan Jiuchun dan Wang Qiang hanya bisa menurunkan kepala mereka dan tetap diam untuk pergi. Kantor pemeriksa asosiasi medis. Orang luar telah hadir sebelumnya. King Chang tidak baik dan langsung menyalahkan beberapa pengawas. Di depan umum, wajah asosiasilah yang menjadi hasil akhirnya. Namun, dia sudah lama menoleransi perkataan beberapa orang, dan sekarang dia akhirnya bisa memikirkannya. "Pengawas Duan, saya ingin tahu sekarang, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk menjebaknya?" King Chang mengambil pena dan bertanya dengan dingin. Saat ini, Duan Jiuchun merasa sangat menyesal karena ususnya hampir berwarna hijau. "Keponakan saya yang datang melapor kepada saya." Dia mengatakan bahwa Lin Mo adalah seorang penipu,
berpura-pura menjadi dokter ajaib, dan curang untuk mengikuti pemeriksaan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas. Mendengar ini, King Chang menjadi semakin marah. Kamu bilang kamu sudah berumur puluhan tahun. Tidak ada bukti sama sekali, dan kamu percaya semua yang dikatakan orang lain. Pernahkah kamu memikirkan kemungkinan keponakanmu berbohong? Kata King Chang sambil membuang dokumen. Meja, lihat, ini yang dilakukan keponakanmu. Mengambil dokumen di atas meja, batu formasi yang terekam di atas merinci konflik antara Duan Zhen dan Lin Mo di Aula Huichun. Sedangkan untuk Duan Jiuchun, wajahnya menjadi semakin gelap saat dia melihatnya. Aku tidak menyangka kalau keponakanku yang biasanya terlihat sopan dan santun, bisa menjadi begitu jahat. Saya ingin menggunakan tangannya untuk menghentikan Lin Mo. Duan Jiuchun dengan bodohnya terjun ke dalam rencana pembunuhan ini. Setelah menyerahkan kembali dokumen-dokumen itu, dia tidak punya wajah untuk berkata apa-apa lagi. Hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Pengawas Duan, asosiasi sedang sibuk dengan urusan saat ini, dan Anda benar-benar bekerja keras. Kembalilah dan istirahat selama beberapa hari. Setelah mendengarkan kata-kata ketua pemeriksa King, jantung Duan Jiuchun tiba-tiba melonjak. Bukankah ini pemecatan terselubung? Saya tidak menjelaskannya meskipun saya mengambil cuti beberapa hari. Dengan contoh pertama, beberapa pengawas lain yang hadir berada dalam keadaan terjepit untuk sementara waktu. Adapun kamu, beberapa pengawas yang dipanggil duduk tegak dalam sekejap. Dengan cemas dan gelisah, saya menunggu keputusan ketua pemeriksa King. Ya, moralitas tidak cocok, benar dan salah tidak dibedakan, dan kita mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah. Penilaian setengah tahun akan dikurangi, dan bonus akhir tahun ini akan dibatalkan. Setelah menerima hasil ini, beberapa orang-orang menghela nafas lega. Selama Anda tidak dipecat, adapun Tuan Wang, dia menabur pertikaian, menimbulkan masalah secara diam-diam, dan memiliki niat jahat. Saya tidak ingin membuat pengawasan ujian terlalu memalukan. Anda dapat mengajukan sendiri permohonan pengunduran diri Anda. Changqing secara alami melihat masalah tersebut membingkai Lin Mo. Wang Qiang ini terlalu kejam dan akan menjadi bencana jika dia tetap berada dalam asosiasi. Untungnya, saya langsung diusir, dibandingkan dengan Duan Jiuchun, hukuman Wang Qiang jelas lebih berat. Namun dia tidak peduli sama sekali, kalau tidak mau lakukan saja, pokoknya nanti saya dapat gaji 30 tahun. Setelah tersenyum menghina, dia berbalik dan keluar dari kantor. Tapi Changqing, sang penguji, tidak memperhatikannya. Lanjutkan, jika Anda tidak yakin dengan penanganan masalah ini, Anda dapat mengajukan pengunduran diri Anda dan saya akan segera menandatanganinya untuk Anda. Selain itu, laporan mengenai kejadian ini akan dibuat dan diserahkan kepada Aliansi Medis Tiongkok, bisa mengajukan banding. Keluar dari asosiasi setelah itu, Wang Qiang menghubungi Lei Shaoting. Tuan Lei, saya sudah selesai dengan masalah ini. Saya ingin tahu kapan uangnya akan tiba. Namun, jawabannya adalah raungan Lei Shaoting. Anda berani bertanya. Masalahnya belum selesai, dan Anda masih menginginkan uang. Apakah menurut Anda saya bodoh? Saat ini, Wang Qiang sedang cemas. Bukankah kita sudah berjanji sebelumnya, Tuan Lei, Anda tidak bisa mengingkari janji Anda. Setelah masalah ini selesai, uang yang dijanjikan kepada Anda akan segera diterima. Apakah sudah selesai sekarang? Anda sudah menangani ini masalah dengan cara yang ceroboh, dan datang dan minta uang padaku. Tapi, tepat ketika Wang Qiang ingin menjelaskan, Lei Shaoting mengutuk lagi. Tapi nenek, keluarlah dari sini, dasar pembuat tongkat. Bip 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 bip. Melihat telepon di tangannya, pihak lain telah menutup telepon. Wu Qiang bingung. Pekerjaan di asosiasi medis telah hilang, dan sekarang uang yang dijanjikan Lei Shaoting untuk diterima juga ditolak. Mencuri ayam akan mengakibatkan nasinya hilang, ini bukan hanya nasi, tapi 1 tong utuh.